Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi Bapak, adik-adik semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang telah diberikan sehingga pagi ini kita masih bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa juga salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Lalu jadi mohon maaf ini jadi agak sedikit dadakan ya. Bapak-bapak, adik-adik sekalian, pertama-tama kita juga harus mengapresiasi, berterima kasih pada bapak-bapak semua, terutama Pak Arno yang telah menggagas pertemuan ini, sehingga dari sini kita bisa mulai melangkah ke depan komunitas cuan digital ya. Kemudian tidak lupa juga kepada Pak RT dan jajarannya yang mendukung kegiatan ini, dan juga dari pihak TKN yang saling menguatkan. Semoga kegiatan ini nanti bisa berjalan sesuai rencana. Jadi saya hanya ingin memberikan semacam gambaran umum saja terkait apa itu dunia digital beserta peluangnya, beserta dampak yang ditimbulkan dari industri ini. Jadi kita memang tidak bisa memungkiri bahwa hari ini untuk kegiatan kita sebetulnya kita itu sudah melakukan atau dekat dengan yang namanya industri digital. Contoh, ada media sosial, kemudian sistem pembayaran yang berbasis e-money atau dompet digital, itu adalah bagian dari industri digital. Kemudian apa sih yang diperlukan untuk dalam industri itu sebetulnya apa aja? Yang pertama pastinya adalah jaringan internet. Kemudian yang kedua adalah fasilitas di HP, laptop atau komputer. Kemudian yang ketiga tentunya skill ya, kemampuan bisa memberdayakan itu. Kemudian dari beberapa hal yang ada di sekitar kita itu, yang paling umum adalah tadi yang seperti saya sampaikan adalah ada media sosial. Tentunya di situ ada konten kreator, karena dari konten kreator ini orang bisa menghasilkan melalui platform-platform tertentu seperti Instagram, Facebook, YouTube, TikTok yang sekarang lagi naik daun ya. Kemudian industri lainnya yang dekat dengan kita adalah e-commerce atau marketplace atau online. Jadi kita masih bisa berjualan atau berdagang, tidak harus punya tempat, tidak terbatas waktu. Asal kita mau dan mempunyai produk, entah itu jasa atau barang, kita bisa berjualan. Itu bedanya dengan industri konvensional. Kemudian ada juga yang disebut jasa digital. Jasa digital itu lebih seperti pembuatan editing video, kayak seperti kalau kita kirim undangan, itu kan ada undangan yang berbentuk video jasa, undangan digital. Apapun itu tetap, walaupun secara nominal bervariasi, tapi itu tetap menghasilkan. Ada beberapa mungkin di lokal yang sudah menjalankan usaha itu, jadi usaha undangan digital. Kemudian ada dari desain, belum lagi kemudian ada yang berbasis website. Dan yang sekarang sedang adalah edukasi online. Jadi kita membuat video tutorial tentang apapun, kemudian kita bikin video, nanti itu dijual berupa pelatihan. Itu juga
sekarang sedang marak. Nah, kemudian untuk yang lain lagi adalah layanan pembayaran. Itu juga ada beberapa industri yang sekarang menggunakan menawarkan seperti pembayaran menggunakan dompet digital. Mereka adalah pihak ketiga sebelumnya bukan bank yang masuk ke dunia digital. Kemudian kenapa ini berpotensi sangat besar? Jadi yang pertama adalah marketnya terlalu luas. Dalam artian nggak cuma antar daerah, nggak cuma antar wilayah, tapi ini bisa skalanya nasional bahkan dunia. Tergantung kita ingin membidik yang mana. Tapi pada dasarnya selama ada jaringan internet, kita global untuk digital ini. Misal kita jual produk jasa masuk untuk marketplace Indonesia atau marketplace luar negeri juga bisa. Tentunya ada caranya dan itu bukan sesuatu yang sulit. Dari beberapa pengalaman teman-teman yang saya tahu, mereka bisa membuat misal yang paling sederhana. Kalau orang yang hobi fotografi, dia akan ambil foto yang kira-kira unik, nanti dikumpulin, nanti dia jual di platform Shutterstock. Shutterstock itu dia memang satu foto paling kadang $5, $2 gitu. Tapi kan kita pasang di situ, kita tinggal libur. Semakin lama foto kita banyak, ada yang beli, masuk. Jadi kerja kita cuma di awal sama mencari objek foto seperti itu. Kemudian yang lain-lain banyak. Kemudian keuntungannya adalah kenapa ini bisa dibilang memungkinkan? Tadi jangkauannya sangat luas, kemudian modalnya relatif kecil dibanding ketika kita membuka usaha, gitu kan. Modalnya ya itu tadi seperti HP, internet, kemudian ya kalau misalnya jual beli barang, kita sudah memastikan ada yang beli dulu baru kita jual. Kemudian bisa dilakukan dari mana saja, nggak harus dari kantor atau misalnya harus dari kita punya kantor sendiri, harus representatif, nggak seperti itu. Bahkan ini bisa dimulai dari mana saja, misalnya kamar, tempat kita, kontrakan atau apapun, tidak berpengaruh dengan tempat. Kemudian ini terus tumbuh. Kita mungkin 2-3 tahun lalu perkembangannya belum seperti sekarang. Sekarang tiap tahun industri ini terus tumbuh. Bahkan hampir semua di platform media sosial itu banyak iklan produk-produk digital yang dijual. Mungkin harganya nggak terlalu tinggi, paling dibanderol misalnya 50.000, 100.000, 200. Tapi perkalian dari efek dari produk itu yang akan berdampak. Nah, terus kalau dulu industri digital persepsinya hanya untuk orang-orang yang tahu IT, sementara yang sekarang siapapun bisa melakukan dan tidak perlu dijelaskan. Banyak contoh-contoh yang sudah terjadi. Mungkin ada di sini, kalau bapak-bapak saya belum yakin ya. Kalau adik-adik, saya yakin sudah ada yang sudah mulai, entah itu lewat jasa editing video seperti angkatan KRT, itu kan bentuknya jasa editing video. Terus setahu saya Mas Randy itu adalah pengelola konten media sosial. Belum lagi yang ada di ini, saya yakin mereka lebih familiar dan lebih paham. Jadi itu beberapa peluang yang akan kita bisa maksimalkan. Mungkin untuk gambaran awal seperti itu yang saya sampaikan. Nanti kalau terlalu panjang tidak dapat poin yang penting. Intinya yang seperti saya sampaikan bahwa selain hal-hal positif yang telah disampaikan tadi oleh bapak-bapak sebelumnya, saya lebih fokus kepada hal-hal yang berurusan langsung. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran sebelum kita menjalankan komunikasi. Mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.